Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masih semangat dong ya? Masih. Coba saya cek dulu ya semangatnya. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya semangat hura. Oke, Bu. Oke, kita coba dulu ya. Semangat pagi. Semangat, hura. Oke, kita coba sekali lagi ya. Semangat pagi. Semangat, hura. Baik, sepertinya sudah semangat sekali ya. Jadi, topik yang akan dibahas kali ini yaitu pengendalian emosi pada remaja. Jadi, saya sudah mengirimkan PPT berisi kasus mengenai pengendalian emosi pada remaja. Silahkan dicermati ya. Iya, Bu. Baik, karena kalian sudah mencermati kasus tersebut, kira-kira bagaimana sih pendapat kalian mengenai kasus yang pertama? Saya, Bu. Jadi di kasus pertama ini kasus pengeroyokan Audrey dari kronologinya hingga petisi. Jadi di kasus ini itu Audrey ini dikeroyok oleh temannya karena tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi suka membuli temannya yang lain gitu, Bu. Jadi dikeroyok. Baik, bagus sekali jawaban dari Mbak Helma. Jadi, pernah nggak sih kalian mengalami atau mungkin melihat di lingkungan sekitar kalian mengenai kasus yang sama seperti kasus yang pertama ini? Saya, Bu. Baik, silahkan Mbak Selvi terlebih dahulu. Baik, terima kasih, Bu. Jadi contoh kasus tentang pengeroyokan yang pernah saya lihat itu waktu di SMP saya. Jadi waktu saya SMP itu seringkali saya melihat itu cewek-cewek itu bawa kayak satu gengnya gitu buat ngelabrak adik kelas atau ngelabrak temennya kayak gitu. Entah itu tuh permasalahannya sumbernya dari apa juga kurang jelas kayak gitu. Dan itu tuh seringkali terjadi di SMP saya. Wah, ironis sekali ya SMP-nya. Ya, Selanjutnya, bagaimana mengenai pengalaman yang Mbak Helma rasakan? Nah, seperti punya Selfie tadi, Bu. Jadi di SMP saya itu juga pernah seperti itu karena rebutan pacar gitu loh, Bu. Jadi ada satu anak di kelas saya itu menjadi pelakor gitu, Bu. Katanya ceritanya di pelakor kakak kelas saya gitu, Bu. Terus lalu sama kakak kelas saya satu kelas itu sama yang cewek-cewek itu dilabrak gitu, dikeroyok gitu, Bu. Baik. Jadi kalian memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya. Selanjutnya, untuk kasus yang kedua, apakah kalian memiliki pendapat atas kasus tersebut? Mungkin bisa ditanggapi. saya, Bu. Baik, silahkan Mbak Selvi. Baik, dalam kasus 2 ini terdapat berita tentang klitih atau tawuran di Jogja bikin resah. Distrik Bantul menyebutkan sebut saja sekolahnya. Seperti itu, Bu. Nah, dari contoh kasus yang kedua mengenai kelitih ini, apakah kalian pernah mengalami atau mungkin melihat secara langsung di sekitar kalian mengenai kelitih ini? Saya, Bu. Baik, silahkan Mbak Helma terlebih dahulu. Oke, terima kasih, Bu. Jadi saya itu mendengarkan cerita dari kakak saya gitu, Bu. Jadi di sana itu ada mahasiswa waktu mengambil uang di ATM gitu, Bu. Terus tiba-tiba ada 2 orang yang datang lalu ditembak gitu, Bu, untuk mengambil uangnya. Wah, kasihan sekali ya. Selanjutnya, untuk pengalaman dari Mbak Selvi, silahkan. Kalau saya itu bukan ke begal, Bu, tapi tawuran antar pelajar gitu. Jadi kan kelitih ini kan lebih ke bagaimana sih pelajar-pelajar atau geng-geng motor yang suka main di malam hari dan meresahkan warga bawa senjata tajam gitu kan. Nah, di waktu saya SMA itu saya pernah dengar kasus ada SMA A dan SMA B yang saling menantang satu sama lain gitu. Terus geng-geng mereka itu saling tawuran, terus bawa senjata tajam dan bahkan itu memakan salah satu korban jiwa dari teman mereka kayak gitu. Baik, setelah kalian mencermati dan mengidentifikasi kedua kasus yang sudah saya paparkan, kalian jadi mengetahui ya dampak negatif dari pengendalian emosi yang kurang baik. Nah, dari sini ada nggak sih kira-kira nilai positif ataupun nilai negatif dari kedua kasus yang telah dipaparkan tadi? Jadi menurut saya tidak ada nilai positifnya, Bu, karena tidak bisa mengendalikan emosi. Baik, selanjutnya dari Mbak Selvi.
Menurut saya sendiri juga begitu Bu, karena dari kedua kasus tersebut sama-sama salah dan sama-sama tidak mengajarkan kita nilai positif dan bahkan lebih mengarah ke negatif. Karena kalau dilihat dari sisi apapun tawuran positifnya di mana seperti itu kan? Iya Bu. Nah, jadi sekarang kalian telah mengidentifikasi dan mencermati, bahkan sudah menceritakan pengalaman kalian mengenai pengendalian emosi terkait dengan kasus yang sudah saya paparkan. Jadi di sini kalian sudah mengetahui ya bagaimana dampak negatif dari pengendalian emosi yang tidak baik. Baik, jadi bisa saya simpulkan, maka kesimpulan dari kegiatan kali ini yaitu pengendalian emosi ini sangat penting sekali untuk diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena jika setiap individu tidak dapat mengendalikan emosinya dengan baik, maka akan banyak sekali permasalahan dan konflik yang muncul, baik konflik dengan diri sendiri maupun konflik dengan orang lain. Jadi, kita harus bisa mengendalikan emosi kita dengan baik, terutama pada remaja. Itu pengendalian emosi sangatlah dibutuhkan karena pada masa remaja adalah masa-masa yang masa-masa transisi di mana emosi itu sedang tidak stabil. Baik, sekian kegiatan kali ini. Terima kasih atas antusias dan keaktifan dari kalian semua. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.